Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman wa amalan ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas banyaknya nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita sehingga di kesempatan malam hari yang penuh dengan kebaikan ini Allah memudahkan langkah kita untuk dapat kembali hadir pada majelis ilmu, majelis belajar bahasa Arab online Al-Insan angkatan yang pertama di pertemuan yang ke-136. Semoga hadirnya kita di dalam majelis ilmu ini merupakan tanda bahwasanya Allah menginginkan kebaikan pada diri kita. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan, yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah akan mudahkan, maka Allah akan jadikan dia faqih di dalam agamanya. Salawat dan salam kita ucapkan teruntuk Nabi kita, Nabi yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan keselamatan juga senantiasa tercurahkan kepada para keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'in tabi'in dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai akhir zaman nanti. Baik, alhamdulillah malam hari ini kita kembali bertemu setelah libur sebelumnya. Alhamdulillah sekarang masuk di pertemuan yang ke-136. Kami dari panitia tak bosan-bosan terus mengingatkan kepada seluruh peserta agar terus memurojaah pelajaran yang telah didapatkan. Alhamdulillah kita memiliki fitur rekaman yang bisa untuk antum manfaatkan, ambil faedah dari rekaman-rekaman yang ada. Jangan sampai ada ilmu-ilmu, faedah-faedah yang terlewat dari catatan antum. Luangkanlah waktu untuk memurojaah pelajaran tersebut. Minimal seperti yang kita sampaikan bahwasanya 30 menit sebelum ya pelajaran dimulai antum sudah ya siap ya murojaah dulu sebelum pelajaran dimulai, buka kitab, modul dan buku catatannya. Minimal itu bisa ya antum lakukan supaya merecall kembali, memanggil kembali ingatan-ingatan pelajaran yang telah dipelajari sebelumnya. Nah, kemudian kami juga ingatkan kepada seluruh peserta agar kembali mematuhi tata tertib majelis online yang telah kita sepakati di awal pembelajaran, terutama terkait dengan sikap tawadjuh di dalam belajar, yaitu antum on cam, siap dengan pakaian yang rapi,
Siap juga dengan kitab modul dan buku catatannya. Dan jika nanti ada kesempatan untuk bertanya, maka silahkan antum manfaatkan kesempatan tersebut untuk bertanya. Naam. Barakallahu fikum. Tanpa memperpanjang mukaddimah di sini, marilah langsung saja kita dengarkan materi yang akan disampaikan oleh Ustazuna Al-Ustaz Ami Ahmad hafizahullahu taala wa ra'ah. Kepada Al-Ustaz Ami Ahmad, waktu dan kesempatannya kami persilahkan, falyatafaddal mashkura. Baik, terima kasih Ustaz Rifki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billah. Melanjutkan dulu ya pembahasan yang kemarin. Nah, kita selesaikan dulu untuk membahas soal-soal imtihan. Ya, kita niatkan sekaligus untuk murajaah materi-materi yang sudah dipelajari. Baik. Bisa minta tolong ditampilkan screen-nya Ustaz Riki ya. Baik Ustaz, insyaallah. Kemarin kalau tidak salah sampai di nomor 21 ya. Nomor 21. Baik, kita Kemarin tunggu dulu untuk 22 ya, baik. Nomor 22. Kita tunggu dulu untuk screen-nya. Sepertinya banyak yang tidak masuk malam hari ini ya. Mungkin nonton debat capres mungkin. Nur Muhammad nggak nonton Nur. Ruki antum nanti. Kemarin udah izin Ustadz. Ya apa izin lagi. Debat capres bisa dilihat di YouTube ya. Masalahnya kalau rekan-rekan itu tidak masuk, biasanya cenderung ya dalam tanda kutip malas untuk mengejar ketertinggalan. Ya, entah karena kesibukan ya, karena waktu, tenaga dan lain sebagainya. Sehingga apa yang sudah tertinggal ya tertinggal begitu. Oleh karena itu benar-benar diharapkan selama tidak ada udzur yang benar-benar serius, ya hendaknya tidak sering gaib. Ya, kalau bahasa kasarnya jangan sering bolos. Diusahakan ya seminggu sepekan 2 kali, ya hanya 2 kali sepekan, diatur bagaimana agenda-agenda kegiatannya, ya diatur bagaimana
waktunya, aktivitasnya, dan lain sebagainya, supaya waktunya belajar ya belajar, begitu ya. Waktunya belajar ya belajar. Selama tidak ada kendala yang benar-benar urgent, ya serius, ya tetap belajar, begitu ya. Baik, kita lanjutkan. Ya, belum. Ustaz Rifki? Ini masih ada kendala di koneksi, Ustadz. Sebentar, masih dicoba. Baik. Haris, berarti salah berapa Haris kemarin untuk imtihannya Haris? Dapat, Salah dapat nilai 7, berapa antum? 86. 7. Iya. Sama kayak Anas sepertinya ya kemarin ya. Ya Anas, 86 antum. Anak 84 Ustaz. Salah 9. Oh, 84. Oh, Iya, insyaallah. iya. Perasaan kok sama nilainya antum sama Haris. Ya Ustaz, Sepertinya kok sama kemarin nilainya antum sama Haris. Beda ya? beda 2 poin Ustaz. Beda 2. Beda 1 nomor. Kemarin siapa yang tertinggi? Haris ya? Haris 6, Ustaz. Insyaallah. Sudah ada yang diketahui kesalahannya Haris? Yang kita bahas kemarin. Salah Sudah, nol Ustaz. berapa? Salah di yang ini, Pak, yang apa, Towi Luna. Anak ketipu di situ. Itu baru satu itu salahnya Sama yang ini, ketahuan. apa eh yang Kutubun, Ustaz. Anak lupa kalau itu Jamak Tasyid Ghairil Akil. Oh gitu ya, insyaallah. Baik. Oh, apanya Anas? Masih ingat salahnya di mana, Anas? Eh, Sudah salahnya ada yang yang salah kemarin. sudah ada Ustaz. Yang eh, masjid-masjid India itu Ustaz. Lupa itu konsep itu, Pak. Celik. Masjid-masjid. Iya, yang masjid-masjid India itu Ustaz. Lupa. Sama sama apa ya? Pokoknya yang terkait adat makdud itu ambiar semua. Rekan-rekan sambil dicek-cek sendiri ya, kesalahan-kesalahannya di mana begitu, supaya menjadi
Ya, mohon maaf ini kok gangguan sinyal terus. Ya. Baik. Jadi ketika dibahas seperti ini, rekan-rekan sambil dititeni ya, di mana saja letak kesalahannya, supaya menjadi pengalaman dan pembelajaran. Ya. Kalau kesalahannya Nur, saya nggak tanya ya, Nur. Tetap Iya, semangat Ustaz. ya, Nur ya. Insya Allah, Ustaz. Luar biasa namanya. Selalu semangat. Baik. Baik, kita mulai ya. Soal nomor 22. Oh, sudah yang itu ya. Kita ini kemarin sudah. Jadi nomor 23, Ustaz Rifki. Baik. Nomor 23. BCA-nya di situ ya. Ya, sudah apa insya Allah. Kita mulai dari Hafid, silakan Hafid. Nomor 23. 23. Dua bejana itu memiliki warna yang berbeda. Kata memiliki pada kalimat tersebut berbunyi dawa A, du, T, B, dat, dat, datu, C, dawata, D, dawatu. Jawabannya Nah, C, Ustadz. Dawata. yang mana? Dawata. Jawabannya yang C, Baik, insya Allah. dawata. Yang C ya. Nah, yaitu mutana ya. Mutana. Baik. Mutana dan mu'anats. Jadi dawata. Pembahasan seperti ini sangat penting rekan-rekan karena di samping membantu kita untuk mengingat kembali yang kata Ustaz Rifki tadi untuk merecall kembali ya memori-memori tentang materi-materi yang sudah lalu. Di samping itu juga sebagai validasi. Oh ternyata yang benar itu begini, gitu ya. Yang benar seperti ini. Itu sebagai validasinya. Baik. Kita lanjutkan nomor 24. Dengan Ferry, silakan Ferry. Yang tidak termasuk kandungan makna lafaz la'alla adalah A atau At-Taroji. Bacanya saya sudah bingung ini Ferry. Baik. At-Taroji B. Al-Isfaq. Isfaq C Ya. at C. At-Tawaku. At-Tawaku. tawaku D Al-Yakin. 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 Baik. Mana yang bukan kandungan makna la'ala dari keempatnya itu? Yang mana, Fer? Dijawab sesuai keyakinan saja. D Yang mana? Al-Yakin. Al-Yakin. Tapi atau mau gak yakin begitu?
Katanya al yakin tapi Lupa. nggak yakin gitu. Ya, baik, betul ya. Betul. Jadi al yakin itu bukan bagian dari makna la'ala, ya. Nah, jadi yang termasuk makna dari la'ala adalah at-taroji, yaitu pengharapan, al-isfaq dan at-tawakku itu sama maknanya, yaitu kekhawatiran, kecemasan, ya. Nah, baik. Sedangkan al yakin itu bukan bagian dari makna la'ala. Jadi jawabannya adalah D. Baik, kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Firman, silakan Firman. Nomor 25. Aku membeli sebuah kemeja yang mahal di toko itu. Naat pada kalimat tersebut berbunyi A. Golian, B. Golin, C. Goliatan, D. Gol Golia Goliatun. Membeli sebuah kemeja. Komisun. Yang mana? Ustaz. Golian. Nah, Ustaz. Kenapa? Karena Oh iya, Ustaz. naatnya apa? Mansub ya. Nah, Ustaz. Mansub. Ya. Nah, dari kemeja. Kemejanya mansub. Ya, aku membeli, yaitu fi'ilnya. Ishtaro itu. Ya, aku membeli. Komison golian. Ya. Fidzalika dukani. Begitu. Baik, betul. Karena kemeja itu mudzakkar, ya, dari segi jenisnya mudzakkar, kemudian ini ya, jadilah apa firman? Ustaz, Afwan, putus-putus tadi, Ustaz. Ya, antum dapat nilai berapa? Oh, 84 ya, Ustaz. 84. 86. Nah, Ustaz. Sama kayak Anas berarti ya. Nah, Insya Ustaz. Allah. Nah, ya, lumayan. Yang penting sudah lulus. Standarnya 7. Nanti suatu ketika ya kapan-kapan akan kita naikkan itu standarnya. Akan kita naikkan lagi menjadi 8. Kapan-kapan ya, insya Allah. Baik, kita lanjutkan nomor 26. Ada Sutriman, silakan. Oke, Ustaz. Tasrotan yang ada pada isim manqus terjadi pada i'rab A. Marfu mansub, B. Marfu majrur, C. Mansub dan majrur, D. Marfu mansub dan majrur. Yang B, Ustaz, marfu dan majrur. Marfu dan majrur, baik. Jadi kasroten yang ada pada isim manqus itu hanya terjadi pada kondisi i'rab marfu dan majrur saja. Adapun kalau mansub maka di fathatain ya, bukan kasrotain. Nanti itu ada pembahasannya di iklal rekan-rekan ya. Nanti di ilmu sorofnya kalau kita sudah selesai dari sorof dasar ya, kita akan belajar iklal. Salah satu pembahasannya ada terkait isim manqus ini. Ya. Dan sudah pernah kita berikan di modulnya itu ya, sekilas seperti itu gambarannya. Baik, kita lanjutkan nomor 27. Ada Haris, silakan. Seribu bintang. Ungkapannya dalam bahasa Arab adalah A. Alfu nujumin, B. Alfu najmin, C. Alfu nujumun, D. Alfu najmun. B. Start. Alfu najmin. Alfu najmin, baik.
menggunakan konsep idhofah, ya, dan makdudnya mufrad. Itu saja yang perlu diingat. Ya, jadi menerapkan konsep idhofah, makanya kemudian najmin itu majrur karena sebagai mudhof ilaihnya. Ya, kemudian makdudnya menggunakan bentuk mufrad. Itu sudah kita pelajari untuk angka 100 dan 1000. Ya, angka 100 dan 1000. Prinsip ini perlu diingat-ingat karena nanti akan terus dipakai. Pokoknya kalau jatuh setelah angka ratus dan angka ribu, ya itu nanti makdudnya berupa mufrad majrur. Ya, nanti akan terus dipakai. Nanti pada bab 24 kalau tidak salah kita akan belajar ya adat makdud sampai ribuan. Ya, prinsip-prinsip adat makdud yang sudah kita pelajari mulai dari adat satuan, adat belasan, ya puluhan dan lain sebagainya itu akan kembali digunakan pada adat-adat itu. Ya, kembali dilibatkan begitu. Baik. Oke, kita lanjutkan nomor 28. Ada Nur Muhammad, silakan. Delapan, angka 100 dan 1000 masuk kategori A. Adat atof, B. Adat murokab, C. Adat tartibi, D. Ya. Adat mufrad. Yang mana? C. C. Adat tartibi. Astagfirullah. Adat tartibi itu ya, kata urutannya rumah yang 5, ya, ke 10. Nah, seperti itu ada tartibi namanya. Ya. Adapun angka 100 dan 1000, ya, angka 100 dan 1000 itu masuk kategori adat mufrad. Ya, adat mufrad. Begitu. Kenapa dikatakan adat mufrad? Karena tidak berupa susunan. Adat mufrad itu cirinya adalah berupa lafaz tunggal. Ya, berupa lafaz tunggal. Itu namanya adat mufrad. Makanya angka 100 dan 1000 itu masuk kategori adat mufrad, tidak berupa susunan. Begitu ya? Bisa difahami ya? Suara saya bisa terdengar ya? Terdengar suara saya? Bisa, Ustaz. Halo, rekan-rekan? Suara saya terdengar? Sangat terdengar, Ustaz. Ada sempat putus-putus. Terdengar, Ustaz. Putus-putus. Saya coba pakai data dulu ya. Sebentar, saya coba pakai data dulu. Kalau pakai wifi agak ini sering gangguan. Baik.
Baik, sudah bisa ini lagi ya. Sudah bisa didengarkan lagi. Baik. Jadi angka 100 dan 1000 itu masuk kategori adat mufrad. Ya, adat mufrad. Kenapa dikatakan adat mufrad? Karena berupa satu kata tunggal. Satu adat tunggal, tidak berupa susunan. Ya, namanya saja mufrad itu tunggal. Ya, tidak berupa susunan. Itu namanya adat mufrad. Baik, insyaAllah. Baik, kita lanjutkan. Jadi nomor 28 jawabannya adalah D, adat mufrad. Ya, selanjutnya nomor 29 ada Abdul Khair, silakan. Abdul Khair. Nomor 29, pernyataan yang tidak tepat terkait Laisa adalah A. Termasuk fi'il tam, B. Termasuk akhwat kana, C. Termasuk fi'il jamid, D. Termasuk fi'il naqis. Jawabannya A. Termasuk fi'il tam. Ya, betul. Jadi fi'il tam itu yang tidak termasuk karakternya Laisa, gitu ya. Nah, fi'il tam itu adalah fi'il yang simpelnya adalah membutuhkan fa'il dan maf'ul. Atau minimal membutuhkan fa'il saja. Lawannya adalah fi'il naqis. Fi'il tam itu lawan dari fi'il naqis. Fi'il naqis adalah fi'il yang kebutuhannya terhadap isim dan khobar. Ya, bukan kepada fa'il dan maf'ul. Begitu. Ya. Nah, karena laisa itu termasuk dari akhwat kana, sedangkan kana itu adalah fi'il naqis, berarti laisa itu juga termasuk fi'il naqis. Kebutuhannya terhadap isim dan khobar, bukan kepada fa'il dan maf'ul. Begitu. Karena dia hanya memiliki satu bentuk, yaitu fi'il mati saja. Ya, lawan dari fi'il mutasarrif, fi'il yang bisa berubah. Jamid adalah fi'il yang tetap, yang ajek, tidak bisa berubah, yakni hanya memiliki satu bentuk saja. Dalam hal ini, laisa hanya memiliki bentuk mati saja. Baik, jadi nomor 29 jawabannya adalah A. Termasuk fi'il tam yang tidak sesuai dengan laisa. Baik, kita lanjutkan nomor 30. Ada Anas, silakan Anas. Nomor 30, silakan. Ya, Ustaz. Pernyataan yang benar terkait laisa adalah A. Fi'il laisa memerlukan fa'il dan maf'ul. B. Fi'il laisa bisa menerapkan kaidah letak fi'il. C. Khobar laisa harus berbentuk isim. D. Fi'il laisa tidak bisa menyimpan dhamir mustatir. Jawabannya B. Fi'il laisa bisa menerapkan kaidah letak fi'il. Nah, insyaallah. Jadi pernyataan yang benar terkait laisa adalah B, ya. Fi'il laisa bisa menerapkan kaidah letak fi'il. Karena laisa merupakan fi'il, jadi kaidah letak fi'il itu berlaku baik untuk fi'il jamid maupun fi'il mutasarrif, atau fi'il tam maupun fi'il naqis itu juga berlaku. Ya, berlaku. Nah, yang A misalnya, fi'il laisa memerlukan fa'il dan maf'ul, ini keliru. Karena laisa kebutuhannya terhadap isim dan khobar. Karena dia termasuk fi'il naqis. Ya. Kemudian yang C, khobar laisa harus berbentuk isim, ini keliru. Karena khobar laisa bisa juga berbentuk fi'il. Ya, bisa macam-macam. Bisa berupa jumlah, bisa berupa syibul jumlah, ya, macam-macam. Kemudian yang D, fi'il laisa tidak bisa menyimpan dhamir mustatir, ini juga keliru. Ya, laisa itu mengandung dhamir mustatir huwa. Laisat mengandung dhamir mustatir iya. Nah, gitu.
Intinya bisa menyimpan domir mustatir. Jadi yang nomor 30 jawabannya adalah B. Baik, kita lanjutkan nomor 31 ada Aulia, silakan Aulia. Para wanita itu bukanlah para guru di sekolah kami. Jika diterapkan dalam jumlah ismiyah, kata bukanlah berbunyi A. A. Laisat. B. eh, Laisu. C. Lasna. D. Lasti. Jawabannya C. Lasna, Ustaz. Lasna, baik. Ya. Jadi para wanita itu bukanlah para guru di sekolah kami. Jika diterapkan dalam jumlah ismiyah, ya berarti kaidah kata fi'il, kalau fi'il itu jatuh pada jumlah ismiyah, itu berarti dia jatuh setelah mubtada. Begitu ya. Bagaimana aturannya? Harus menyesuaikan dengan mubtadanya. Mubtadanya di situ banyak perempuan, yaitu jamak muannats, para wanita, sehingga laisanya menggunakan lasna. Ya, baik. Jadi an-nisa'u lasna mudarrisatin fi madrasatina. Gitu bahasa Arabnya. Baik, jadi nomor 31 jawabannya adalah C. Selanjutnya nomor 32 ada Abdurrahman, silakan. Para pemuda itu bukanlah para mahasiswa dari Indonesia. Jika diterapkan dalam jumlah ismiyah, isim laisa pada kalimat tersebut adalah A. Al-Fitsyatu, B. Al-Fatah, C. Domir mustatir, D. Wawul jamaah. Nah, Isim laisa. Wawul jamaah itu. ya baik kita cek ya. Kita cek dulu. Para pemuda itu bukanlah para mahasiswa dari Indonesia. Jika diterapkan dalam jumlah ismiyah, ya, dalam jumlah ismiyah. Berarti apa? Menyebutkan mubtada, begitu ya? Mubtada. Ya, Abdurrahman? Mubtada. Isim laisa pada kalimat tersebut adalah berarti apa? Al-fityatu laisu, gitu ya. Laisu tulaban min Indonesia. Ya. Jadi isim laisanya yang mana? Betul, yaitu apa? Wawul jamaah. Ya, wawul jamaah. Betul, Enzo. Jadi jawabannya yang nomor 32 adalah D. Baik. Kemudian berikutnya nomor 33 ada Gibraltar, silakan. Para pemudi itu bukanlah para perawat di rumah sakit yang baru. Khobar laisa pada kalimat tersebut berbunyi A. Mumarridotin, B. Fatayatin, C. Jud, ju, jadadat, jududan, D. Jadidatan. Jadidatan, ya. Oke, yang mana? Khobar laisa. Khobar laisanya. Yang mana ini? Sebentar. Para pemudi itu bukanlah para perawat di rumah sakit yang baru. Mana khobar laisanya? Mana Gibraltar? Perawat. Sebentar Ustaz. Perawatnya kan isim. Mungkin A Ustaz.
Mumaridotin Ustaz. Mumaridotin, ya betul. Bukanlah para perawat. Jatuh setelah bukanlah itulah khobarnya, khobar laisa. Ya. Nah, jadi para perawat itu yang berkedudukan itu mumaridotin. Baik. Jadi nomor 33 jawabannya adalah A. Baik, kita lanjutkan nomor berikutnya. Ada Dr. Anang, silakan Anang. Nomor 34. Slide-nya. Oke, sudah. Silakan. Kedua anak itu bukanlah dua anak Dr. Hamzah. Jika diterapkan dalam jumlah fi'liyah, isim laisa berbunyi A. Al waladani, B. Waladani, C. Al waladu, D. Auladun. Jawabannya yang A. Yang A, betul. Kedua anak itu bukanlah dua anak Dr. Hamzah. Jika diterapkan dalam jumlah fi'liyah, ya, berarti menyebutkan fi'ilnya dulu. Menyebutkan laisa, ya, baru kemudian isimnya. Isim laisa berbunyi al-waladani. Ya. Nah, kenapa kok tidak memilih yang bi waladani? Karena kalau isim, ya, isim itu ya hukum asalnya adalah ma'rifah dulu. Karena hakikatnya isim atau isim inna itu berasal pada itu kan ma'rifah, ya kan? Jadi kita pilih yang ada alif lamnya al waladani. Kata-kata itu, nah, gitu ya. Kedua anak itu menunjukkan ma'rifah kalau ada kata itu, begitu. Baik, bisa dipahami ya. Jadi nomor 34 jawabannya adalah A. Kita lanjutkan nomor 35, ada Diana, silakan Diana. Dalam proses mengidentifikasi fa'il, jika tidak ditemukan isim dhohir, langkah selanjutnya adalah A. Mencari dhamir munfasil, B. Mencari dhamir mustatir, C. Mencari dhamir baris, D. Mencari dhamir mutakalim. Jawabannya C, Ustaz. C. Mencari dhamir baris. Baik, ahsanta, khair insyaallah. Dalam proses mengidentifikasi fa'il, ya, cara mencari fa'il, jika tidak ditemukan isim dhohir, maka selanjutnya A. Mencari dhamir baris. Jangan langsung mencari dhamir mustatir. Jadi harus ya, keliru. Ya, jadi kalau nggak ada isim dhohir, langkah selanjutnya adalah mencari dhamir baris dulu. Kalau dhamir baris sudah ditemukan, ya itulah fa'ilnya. Ya, kalau dhamir baris tidak ada, baru mencari dhamir mustatir. Baik, insyaallah. Nomor 35, jawabannya adalah C. Mencari dhamir baris. Adapun yang A sama D itu buat memenuhi ini saja. Ya, buat memenuhi ini pilihannya. Aslinya cuma dhamir baris sama dhamir mustatir. Baik, kita lanjutkan berikutnya Pak Bayu, silakan Pak Bayu. Yang bukan termasuk ketentuan dari penerapan isim tafdil adalah A. Isim tafdil merupakan mustaq dari suatu fi'il. B. Isim tafdil hanya bisa dipecahkan dari fi'il sulasi. C. Isim tafdil hanya diadaptasikan dari fi'il mutasorif. D. Isim tafdil meliputi kata sifat dengan wasan af'alu. D. Ustaz. Baik, yang mana? Yang D. Mana Pak? Meliputi D. Baik, betul. Ya. Ya, betul. Jadi isim tafdil meliputi kata sifat dengan wazan af'alu, ini keliru. Ya.
memang isim tafdhil itu berwazan af'alu, tetapi tidak masuk ya kategori dari kata-kata sifat yang berwazan af'alu seperti ahmaru ya. Kemudian misalnya aswadu, itu adalah kata-kata sifat yang berwazan af'alu, maksudnya adalah asli dengan wazan af'alu, itu bukanlah isim tafdil. Begitu ya? Jadi harus benar-benar diperhatikan. Kalau isim tafdil yang sebenarnya itu adalah hasil gubahan, ya hasil gubahan dari fi'il dengan berbagai ketentuannya itu, seperti a, ya merupakan mustaq dari suatu fi'il. Kemudian b dipecahkan dari fi'il tulathi, ya. Yang c itu ya diadaptasikan dari fi'il mutasarrif. Ini adalah kriteria-kriteria yang dimiliki oleh isim tafdil. Jadi isim tafdil itu hakikatnya merupakan hasil gubahan yang digubah dengan wazan af'alu. Adapun kalau ada kata sifat yang asli memang berwazan af'alu, secara zatnya begitu, biasanya ini berlaku untuk warna-warna, maka itu tidak disebut sebagai isim tafdil. Bisa difahami insyaallah. Baik. Jadi nomor 36 jawabannya adalah D. Kita Ustaz, mau tanya, Ustaz. lanjutkan. Berikutnya ada oh iya, ya. Mau tanya, Ustaz. Yang nomor 36 ini yang B itu isim tafdil hanya bisa dipecahkan dari fi'il sulasi, itu sulasi semuanya atau hanya mujarad, Ustaz? Sulasi semuanya. Oh, mazid Tapi juga. kan sulasi itu nanti kita ambilkan dari huruf yang inti saja, Abdurrahman ya. Nah, yaitu sulasi mujarad maupun sulasi mazid itu bisa. Kita ambilkan saja dari huruf intinya saja, Abdurrahman ya. Misalnya kata ijtahada, huruf intinya apa? Jahada, gitu. Intinya itu yang kita ambil. Adapun kalau fi'il rubai itu tidak bisa. Kenapa? Karena fi'il rubai ya itu asli punya 4 huruf. Maksudnya huruf aslinya adalah 4. Padahal yang namanya isim tafdil itu hanya butuh 3 huruf yang asli. Ya, Abdurrahman ya. Nah, kalau fi'il rubai itu kan huruf aslinya ada 4. Kalau yang 3 dipakai, yang 1 dikemanakan? Begitu maksudnya ya. Baik, khair sama. Ya, sebentar. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Terakhir tadi Pak Bayu, sekarang Abdi, silakan. Abdi Husna, monggo. Yang bukan termasuk rukun isim tafdil adalah A. Al-mufaddal bihi, B. Al-mufaddal, C. Ismu tafdil, D. Al-mufaddal alaihi. Jawabannya yang A, Ustaz. Yang A, baik. Tidak ada istilah al-mufaddal bihi ya. Khair insyaallah. Jadi adanya al-mufaddal, ismu tafdil, dan al-mufaddal alaihi. Khair insyaallah. Jadi yang A itu tidak termasuk bagian dari isim tafdil ya. Itu hanya diada-adakan saja untuk mengisi kekosongan gitu ya. Khair insyaallah. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya ada Dio, silakan.
Berikut ini fi'il yang bisa digubah menjadi tafdil kecuali A. Fi'il musbat, B. Fi'il tanpa tafawud, C. Fi'il ma'lum, D. Fi'il tam. Yang mana ini? Yang mana Dio? Insyaallah. Yang mana? Dijawab saja sesuai keyakinan. Gak apa-apa, salah. Gak apa-apa. Dijawab saja. Apa jawabannya? A. Fi'il musbat. Yang A. Insyaallah. Jawabannya adalah yang B ya. Yang B jawabannya. Nah, justru namanya isim tafdil itu harus berasal dari fi'il musbat, fi'il yang positif. Ya, tidak mengandung penafian. Kemudian berasal juga dari fi'il maklum. Fi'il maklum itu adalah kata kerja aktif. Ya, kata kerja aktif. Nah, gitu. Lawannya kata kerja pasif. Itu majhul, fi'il majhul. Dan juga dari fi'il tam. Karena isim tafdil itu tidak bisa digubah dari fi'il naqis, tidak bisa. Jadi kayak laisa, kana itu tidak bisa dijadikan tafdil. Ya, tidak bisa dijadikan tafdil. Jadi yang dikecualikan di sini adalah fi'il tanpa tafawud, yaitu fi'il yang tidak memiliki istilahnya itu apa? Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu antum lebih ngerti sebenarnya, insya Allah ya. Comparative degree itu loh ya. Tingkat-tingkat level-level perbandingannya itu loh ya. Ada yang lebih, ada yang paling. Nah, itu namanya mungkin seperti itu ya. Saya juga nggak begitu comparative degree-nya itu ya. Nah, gitu. Ada perbandingan. Ada fi'il-fi'il tertentu yang secara makna itu tidak memiliki tafawud. Apa contohnya? Kata mata, artinya mati atau meninggal. Itu adalah fi'il yang tidak ada perbandingannya, tidak ada comparative degree-nya. Tidak ada dikatakan si A ini lebih mati daripada si B. Atau si A itu paling mati daripada yang lain misalnya. Namanya mati ya mati. Ya, mau seperti apapun kondisinya, mati itu sama keadaannya. Yaitu apa? Lepasnya nyawa dari jasad, ya, dari tubuh. Kalau sudah mati ya sudah, ya tidak ada perbandingannya. Maka kata mata itu tidak bisa dijadikan isim tafdil. Itu namanya fi'il tanpa tafawud. Ya, iya ya. Insyaallah. Jadi nomor 38 jawabannya adalah B. Fi'il tanpa tafawud. Nah, kita lanjut. Berikutnya ada Rahmat, silakan. Nomor 39. Para insinyur itu lebih tinggi daripada Yasir. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, isim tafdilnya berbunyi A. Atuluna. B. Bukan atulun. Isim tafdil itu. Isim tafdil itu berwazan af'alu. Ya, Rahmat. Atwaluna. Oh, Atwaluna. Atwaluna. B. Terus. Atawilu. Atawilu, ya. Air sama. Terus. C. Tiwalun. D. Atwalu. Atwalu. Ya, khair insyaallah. Atwalu. Ya. Jawabannya Yang mana jawabannya? Desat. Atwalu. Ya, yang D jawabannya atwalu ya. Nah, khair insyaallah. Karena di kalimat tersebut ya yang memungkinkan adalah diterapkan dengan menggunakan atwalu.
Untuk perinciannya karena cukup banyak, jadi nanti rekan-rekan bisa baca-baca sendiri ya tentang isim tafdil. Ini waktunya sudah agak mepet soalnya. Kita lanjutkan dulu nomor 40 berikutnya. Ada EF, silakan EF. Para guru wanita itulah yang paling baik. Ungkapan kalimat tersebut dalam bahasa Arab adalah al-mudarrisatu hunnal husnayatu. B. Al-mudarrisatu hunnal husna. C. Belum. Al-mudarrisatu hunnal ahsan. Al-mudarrisatu hunnal ahsanuna. Ya, yang mana jawabannya? Jawabannya A. Al-mudarrisatu Yang A. Ya, betul. Al-mudarrisatu hunnal husnayatu. Baik. Ini juga ada rinciannya ya, nanti bisa dibaca-baca sendiri. Jadi nomor 40 jawabannya A. Baik, kita coba untuk percepat ya. Berikutnya ada Fathi, silakan Fathi. Nomor 41. Berikut ini pernyataan yang benar terkait lakinna, kecuali A. merupakan harful istidrak, B. berlaku i'mal sesuai amalan inna, C. bisa masuk pada jumlah ismiyah maupun fi'liyah, dan D. mengandung nun sakilah. Yang mana? Yang C, Ustaz. Bisa masuk pada Yang jumlah C. ismiyah maupun fi'liyah. Betul. Yang betul bagaimana? Yang betul itu? Bisa masuk pada jumlah ismiyah. Yang benar tapi bagaimana? Kecuali berarti yang C itu salah ya? Ya, Yang C C itu salah. salah. Salahnya di mana letak kesalahannya? Ya, letak kesalahannya di mana? Tidak masuk pada fi'liyah ya, Ustaz? Betul, tidak bisa masuk pada jumlah fi'liyah. Lakina itu tidak bisa masuk kepada fi'il secara langsung. Ya, harus tetap ada perantaranya berupa isim, baik berupa isim dohir maupun domir, baru bisa setelahnya ada fi'ilnya. Ya baik, nomor 41 jawabannya C. Berikutnya nomor 42 ada Pak Agus Lim, silakan. Pak Agus Lim. Baik, Ustaz. Sepedamu bagus, tapi harganya murah. Jika diterapkan dengan lakin, isimnya berbunyi A. Samanaha, B. Samanahu, C. Samanuha, D. Samanuhu. Jawabannya C. Samanuha. Samanuha, betul. Kalau lakin ya dengan nun sukun maka dia ihmal. Ihmal pakai hak itu artinya tidak beramalan ya. Diabaikan amalannya. Sehingga isim yang jatuh setelahnya tidak mansub melainkan marfu, ya tetap marfu. Kemudian pakai domir ha karena kembalinya kepada sepeda ya. Yaitu ad-darajatu. Baik. Jadi samanuha bukan samanuhu. Baik, betul. Kita lanjutkan nomor 43 ada Pak Murtaji, silakan. Yang bukan termasuk kandungan makna ka'anna adalah A. at-tasbihu, B. asyakku, C. adzannu, D. al-isfaqu. A. at-tasbihu. Yang bukan termasuk Pak Murtaji ya. Bukan termasuk kandungan makna ka'anna gitu ya, ka'anna ya.
Oh, Oke, Pak Murtaji. Justru iya, iya. ka'anna itu maknanya atas B, Pak Murtaji. Itu makna aslinya itu malah ya. Ka'anna itu kan artinya Al-isfah. seolah-olah atau sepertinya. Atas B itu kan penyerupaan. Oke. Jadi yang benar itu jawabannya adalah al-isfaq. Al-isfaq itu miliknya la'ala tadi, Pak Murtaji ya. Bukan miliknya ka'anna. Oke, al-isfaq itu miliknya la'ala tadi. Jadi ka'anna itu mengandung 3 makna ini. At-tasbih ini yang paling banyak. Makanya ka'anna itu disebut harfut tasbih. Kemudian juga bisa bermakna asyakku, yaitu keraguan, dan adzonnu persangkaan. Gitu ya. Jadi bukan yang dimiliki adalah bukan apa al-isfaq itu maksudnya ya. Itu bukan makna dari ka'anna. Begitu Pak Murtaji ya. Jadi nomor 43 jawabannya di al-isfaq yang bukan termasuk gitu. Baik, khair insyaallah. Itu yang off cam bisa ditanya apa tidak? Ada siapa itu? Gaung, Ade, apa Musami? Ya, kalau gitu kita kembali ke ini ya. Kita kembali ke ini dulu. Sesuai dengan slide-nya saja ya. Kita selesaikan ini ya. Berikutnya silakan 44 dengan Sutriman. Silakan Sutriman. Oke, Ustaz. Saya Sedikit melihat kita selesaikan. saya melihat 12 mobil di halaman masjid itu. Dalam bahasa Arab, angka 2 pada kalimat tersebut berbunyi A. Isnani, B. Isnai, C. Isnatani, D. Isnatai. D, Ustaz. Ya, betul. Ifnatai. Baik, insyaallah. Muannats ya, muannats 12 mobil, muannats dan mansub ya, karena berkedudukan sebagai maf'ulun bi. Khair insyaallah. Selanjutnya kita ini nomor selanjutnya ada Firman. Silakan Firman. Kami pernah sholat di 15 masjid di kota itu. Dalam bahasa Arab 15 masjid pada kalimat tersebut berbunyi A. Khomsata asyaro masajidan, B. Khomsata asyarota masajidan, C. Khomsa asyarota masajidan, D. Khomsa asyaro masajidan. Nah, Jawabannya bukan masajidan ya, Firman. masjidan. Masjidan Maksud. pakai mufrad. Yang mana itu? Oh. Jawabannya A, Ustaz. Khomsata. Yang mana? Khomsata asyaro ya, masjidan. Nah, Ustaz. Itu yang A ya. A, baik Nah, insyaallah. Khomsata asyaro masjidan. Baik, betul. Nomor 46 ada Abdul Khair, silakan. Abdul Khair. Nomor 46, adat murokkab belasan mengadopsi tarkib A. Idofi, B. Mazji, C. Atfi, D. Isnadi. Yang B, Ustaz, Mazji. B. Masjid, baik insyaallah. Baik. Tarkib atau murokkab itu ada 6 rekan-rekan ya. Insyaallah nanti kapan-kapan saya terangkan itu. Insyaallah. Atau sudah pernah saya singgung gitu ya? Belum. Ada tarkib isnadi, ada idofi, masjid, atfi, ya, bayani, nah, gitu ya. Baik. Insyaallah kapan-kapan kita terangkan itu. Ya, baik. Kemudian jadi nomor 46 jawabannya B, masjid. Nomor 47 ada Abdurrahman, silakan. Ustadz Mahmud akan pulang dari Madinah pada hari ke-100 dari tahun ini. Dalam bahasa Arab, adat makdud pada kalimat tersebut berbunyi A.
al-yaumil 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 mi'ati, yaumil mi'ati, al-yaumul mi'ati, D, yaumul mi'ati. Eh, yaumul mi'ati, Ustaz. Yang yaumul pada mi'ati. hari fi berarti ya yaumil mi'ati, Ustaz. Jawabannya yang benar Yang adalah B. A, Abdurrahman ya. Pakai Oh, alif lam. Pakai alif lam. oh, no. Jadi itu bukan kodofa. Ya, baik. Nanti dipelajari lagi ya di modulnya itu di pelajaran 3 kalau nggak salah ada tertib itu ya. Nah, untuk angka 100 dan 1000 ya, itu dari lafadznya apa langsung saja ditambahkan angkanya itu gitu ya. Baik. Jadi al yaumil mi'ati nomor 47 jawabannya A. Baik, kemudian nomor 48 ada Pak Bayu, silakan. Pernyataan yang tidak tepat terkait li'anna adalah A. termasuk akhwat inna, B. mengandung makna taklil, alasan atau sebab, C. perpaduan antara huruf jar alam dan anna, D. Ya. hanya bisa masuk pada isim atau jumlah ismiyah, termasuk akhwat inna, Ustaz. A. Ya, betul. Nah, li'anna itu bukan akhwat inna ya. Jadi jangan salah paham. Walaupun dia beramal seperti inna, tapi dia bukan akhwat inna. Ya. Dia beramal seperti inna hanya karena ada anna di situ. Perpaduan dari huruf jar lam yaitu li dan anna. Baik, khair insyaallah. Berikutnya nomor 49 dengan Anas. Silakan Anas. 49, para siswi itu telah masuk kelas membaca dan menulis. Dalam bahasa Arab, membaca dan menulis berbunyi A. Qaraat wa katabat, B. Qara'ti wa katabti, C. Qara'tunna wa katabtunna, D. Qara'na wa katabna. Jawabannya D. Qara'na wa katabna. Betul, qara'na wa katabna ya. Ini kaidah penyertaan fi'il. Nanti bisa dipelajari kembali. Fi'il-fi'il berikutnya harus menyesuaikan dengan mubtada'nya ya. Menyesuaikan dengan dengan fa'ilnya maksudnya. Nah, maaf, dengan fa'ilnya. Ya, kemudian berikutnya terakhir nomor 50. Abdi, silakan Abdi, terakhir. Silakan Abdi. Ustaz. Ya. Udah Ustaz tadi. Tadi sudah. Sudah. Mungkin ini aja, Dokter Anang, silakan Anang. Terakhir Anang. Soalnya slide-nya pindah-pindah, jadi saya bingung urutannya. Berikut Sudah, ini mana pernyataan tadi? ya, Ustaz. Ya, silakan. Berikut ini pernyataan yang benar terkait fa'il kecuali A. i'rabnya selalu marfu, B. bisa berupa isim, fi'il atau huruf, C. terletak setelah fi'il atau tersembunyi di dalam fi'il, D. bisa berupa masdar muawwal. Jawabannya yang B, Ustaz. Bisa berupa betul. isim. Ya, untuk fa'il itu harap diingat hanya berupa isim saja. Ya, namanya fa'il itu hanya berupa isim, baik isim dohir, ya, domir atau masdar muawal yang itu ya. Masdar muawal itu hakikatnya adalah isim dalam bentuk yang khusus, dalam bentuk yang lain. Kapan-kapan insya Allah kita sampaikan itu.
Baik, jadi nomor 50 jawabannya adalah B. Gitu ya. Insyaallah. Nah, alhamdulillah sudah selesai berarti ya. So, nanti pertemuan pekan depan kita mulai lagi untuk masuk ke materi-materinya. Jangan lupa dihafalkan kembali ya untuk tasrif-tasrif islahinya ya. Nanti distarkan lagi itu. Baik, mungkin dulu untuk pertemuan malam hari ini kita akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma hamdika. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan, Ustaz.